Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, alhamdulillah untuk sesi pertama ini kita akan membahas soal PTS Matematika kelas 9 ya. Nah, kita mulai dari nomor 1. Oke, berikut adalah beberapa benda. Sebentar. Nah, berikut adalah beberapa benda yang dapat dengan mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari. Dari contoh-contoh berikut, jawablah benar jika kamu merasa bahwa benda tersebut adalah contoh dari tabung sesuai dengan pengertian tabung secara matematika. Nah, pengertian tabung secara matematika ya, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung ya, yang terdiri dari dua lingkaran yang saling kongruen ya, dan terdiri dari sebuah selimut tabung atau persegi panjang ya, yang disebut dengan selimut tabung. Nah, di sini dua lingkaran yang kongruennya berperan sebagai alas dan atap ya atau tutup gitu. Nah, definisi kongruen, kongruen itu berarti ukuran si lingkaran itu harus sama ya dari segi ukuran, bentuk, sudut. Nah, jadi kongruen itu kembar identik. Nah, itu definisi tabung secara matematika ya. Jadi di sini lingkarannya harus kongruen. Nah, berdasarkan definisi secara matematika, kita lihat dari gambar. Untuk yang pertama jelas ini tabung ya. Benar, karena lingkarannya kongruen ya, alas dan tutupnya sama. Oke, nah untuk yang A benar ya, yang B ini kalau kita lihat ukuran lingkarannya berbeda ya, antara tutup ya dengan alas. Di sini terlihat alas itu lingkarannya lebih kecil ya. Jadi kalau secara definisi matematika dia lingkarannya tidak kongruen ya. Jadi tidak memenuhi bentuk tabung ya secara matematika. Nah, untuk yang B, ini yang B, yang C itu ini ya paralon. Nah, kalau misalkan yang C, yang paralon ini adalah selimut tabung ya. Kalau secara matematika. Jadi bukan tabung. Kenapa? Karena dia alas dan tutupnya tidak ada. Ya, hanya dia bentuknya lingkaran. Jadi kalau misalkan kita bongkar bentuknya hanya persegi panjang saja yang merupakan selimut tabung. Nah, untuk yang D jelas secara matematika dia bukan tabung ya. Karena bentuk lingkaran untuk tutup dan alasnya tidak saling kongruen. Jadi di sini lingkaran alas itu lebih kecil daripada lingkaran tutup ya. Jadi secara matematika yang memenuhi syarat sebagai tabung itu yang A. Begitu ya. Oke, ke nomor 2. Sebuah teropong berbentuk tabung memiliki diameter 7 cm akan dibuatkan dua buah lensa pada setiap ujung teropong. Luas kedua lensa yang akan dipasang adalah oke. Jadi akan dibuat dua buah lensa pada setiap ujung teropong. Berarti sama aja dengan luas lingkaran ya. Luas lingkaran gitu. Nah, di sini diketahui diameternya adalah 7. Berarti jari-jarinya bisa kita tulis 7/2 ya. Nah, kita hitung luas lingkaran untuk setiap lensa. Karena di sini ada dua lensanya ya. Oke, maka kita hitung 2 kali luas lingkaran. Ya, 2 kali luas lingkaran. Sama dengan 2 kali luas lingkaran itu rumusnya pi R kuadrat ya. Kita masukin 2 dikali R-nya 22/7 kali 7/2 dikali 7/2. Nah, di sini kita coret ya, 7 dengan 7, 2 dengan 2, 22 dengan 2 adalah 11. Jadi 11 kali 7 yaitu 77 cm kuadrat. Gitu ya. Oke, jadi di sini dua lensanya ya, dua buah lensa itu berbentuk lingkaran. Tinggal kita cari aja luas lingkaran ya. Oke, next nomor 3.
Dalam sebuah proyek SDGs, seorang murid berencana membuat tempat sampah yang berbeda-beda berdasarkan jenis sampahnya. Hal ini dilakukan agar proses pemilahan sampah dapat berlangsung lebih cepat dan berdampak langsung pada lingkungan. Agar dapat menghemat ruang, maka tempat sampah tersebut dibuat dalam bentuk tabung tanpa tutup, ya, dengan diameter 21 dan tinggi 50 serta disusun secara berdampingan. Untuk menunjang proyeknya tersebut, maka ia memutuskan untuk menghias tempat sampah tersebut menjadi 3 warna yang berbeda. Hijau untuk sampah organik, kuning untuk sampah daur ulang, dan merah untuk sampah plastik. Oke, jika hari ini ia memutuskan untuk mengecat warna hijau di seluruh permukaan salah satu tabung tersebut ya, kecuali bagian alasnya. Oke, jadi dia hanya akan ngecat berarti bagian apanya nih? Nah, oke, bagian yang diwarnai hijau itu disebut bagian selimut ya. Karena pertama, tabungnya itu kan tanpa tutup. Ya, tong sampahnya itu tabung tanpa tutup. Nah, berarti kalau kita bongkar jaring-jaringnya terdiri dari selimut tabung dan satu lingkaran sebagai alas. Nah, tapi si alas ini kan tidak ikut dicat, berarti yang dicat hanya ini saja ya. Nah, persegi panjang ini disebut luas selimut tabung. Gitu ya. Oke. Nomor 4. Jika hari ini ia memutuskan untuk mengecat warna hijau di seluruh permukaan salah satu tabung tersebut, kecuali bagian alasnya, maka luas daerah yang diwarnai adalah, nah, sama dengan kita disuruh mencari luas selimut tabung ya. Luas selimut tabung itu rumusnya adalah keliling lingkaran dikali tinggi tabung, atau 2 kali Pi kali R kali T. Boleh juga karena diketahuinya diameter, boleh juga kita gunakan pi kali D berarti ya, kali T. Ya, oke, kita masukin pi-nya 22/7 kali diameternya kita tahu 21 kali tingginya kita tahu 50 ya. Semua satuannya senti sudah aman. Oke, 21 dibagi 7 adalah 3, berarti 66 dikali 50. Ya, kita dapatkan 66 dikali 50 adalah 3.300 cm persegi. Nah, seperti itu ya. Jadi sama aja dengan luas selimut tabung. Oke, next nomor 5. Sebuah makanan ringan memiliki wadah berbentuk tabung. Wadah yang digunakan memiliki ukuran diameter dan tingginya 10 cm. Sama berarti ya, di sini diameternya 10, tinggi tabungnya 10. Makanan ringan tersebut kemudian dilapisi oleh kertas pada seluruh permukaannya. Luas kertas yang dibutuhkan untuk dapat menutupi semua permukaan. Nah, berarti luas kertas itu sama aja dengan luas permukaan tabung ya. Nah, luas permukaan tabung. Untuk menuliskan rumusnya, bisa kita turunkan dari jaring-jaringnya ya. Tadi, tabung itu kan terdiri dari selimut ini ya, persegi panjang, dan 2 buah lingkaran yang saling kongruen. Berarti bisa kita tulis rumus luasnya adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung ya. Sama aja dengan 2 kali luas lingkaran itu pi dikali R kuadrat tambah luas selimut tabung adalah 2 kali pi kali R kali T ya, atau keliling dikali tinggi, 2 pi R T. Nah, kita keluarkan nih, kita faktorkan ya, mereka sama-sama punya 2 pi R. Berarti 2 pi R kita keluarkan, ya, suku pertama ini tersisa R, ditambah suku kedua tersisa T. Nah, berarti rumusnya ini ya. Oke, kita ganti nih R sama T-nya ya dengan nilai yang sudah ada. Kalau di sini diameternya 10, maka R-nya setengahnya ya, berarti 5. Sehingga di sini 2 dikali pi-nya kita ubah berarti ya. Pi-nya karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pi-nya
kita ganti dengan 3,14 ya. Dikali R-nya 5 kali 5 tambah 10. Nah, ini 2 kali 5, 10 dikali 3,14 kali 15 ya. Berarti di sini 3,14 kali 10 kali 15. Hasilnya 471 cm persegi. Nah, begitu ya. Jadi ini sama aja dengan luas selimut tabung ya. Oke. Next, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada kerucut ya dengan unsur-unsur yang ada. Oke, gambar berikut menunjukkan unsur-unsur kerucut. Pernyataan berikut ini yang bernilai benar adalah, oke, kita sebutin dari sini ya, P. P itu apa? P di sini terlihatnya dia titik sudut ya, titik sudut kerucut. Kalau Q, nah Q ini adalah garis pelukis, betul ya. Jadi garis pelukis. Nah, oke, ini nih yang miringnya ya. Kemudian R, R ini berarti alas atau lingkaran ya. Kalau S, S apa ya? S ini dia menunjuknya kemana? Kalau ke garis ini berarti bagian dari keliling lingkaran ya. T-nya ini yang jelas aja ya. T-nya adalah jari alas ya. Jari-jari alas kerucut. Oh, berarti maksudnya R ini kerucut alasnya ya, bagian alas. Alas kerucut, begitu. U-nya apa? U-nya apa nih? Sisi tegak kerucut ya. Jadi dia kurang spesifik ya. Oke, tapi unsur yang penting pada kerucut itu adalah jari-jari tinggi nih. Tinggi itu yang putus-putus merah ya. Ini adalah tinggi, kemudian garis pelukis. Begitu. Jadi yang benar adalah Q adalah garis pelukis benar. Kemudian T adalah jari-jari alas kerucut juga benar ya. T itu jari-jari alas. Gitu. Oke, nomor 7. Sebuah kerucut memiliki diameter 24, tinggi 16, panjang garis pelukis. Nah, kita gambarkan ya. Jadi, kalau pada kerucut, nah, ini kan alasnya nih. Set ke sini ya. Ini jari-jari. Kalau misalkan diameternya 24, maka jari-jarinya 12 ya. Berarti ini 12 siku-siku, tingginya 16. Nah, garis pelukis atau S bisa kita cari dengan menggunakan Pitagoras ya. Oke, gitu. Atau bisa juga menggunakan triple ya. Caranya 12, 16, satu lagi kan sisi miring ya. Nah, kita bagi 12 dengan 16 ini bagi dengan angka yang sama. Ya, supaya kita tahu dia itu kelipatan dari triple Pitagoras yang mana. Oke, ini kan bisa dibagi 4 ya. 12 dibagi 4 dapat 3, 16 dibagi 4 dapat 4. Nah, ingat-ingat lagi triple Pitagoras. 3, 4, satu lagi 5 ya. Berarti 12, 16 itu merupakan kelipatan dari triple Pitagoras yang awalnya adalah 3, 4, 5 ya. Berarti tinggal kita kali 4. 5 kali 4, 20. Sehingga sisi miringnya ya S-nya adalah 20. Begitu. Jadi S sama dengan 20 ya. Atau kalau misalkan nggak mau pakai triple Pitagoras, boleh menggunakan rumus Pitagorasnya ya. Jadi S kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Silakan nanti diuraikan akan ketemu ya. Hasilnya juga sama, 20. Gitu ya. Oke. Next, nomor 8. Sebuah kertas berbentuk 3/4 lingkaran, seperti pada gambar, akan dibuat menjadi sebuah kerucut tanpa alas. Nah, sebuah kerucut tanpa alas berarti hanya luas selimut ya. Kayak luas kerucut tersebut adalah sama aja dengan berarti luas 3/4 lingkaran ya. Nah, luas 3/4 lingkaran kita hitung 3/4 dikali luas lingkaran. Pi R kuadrat ya. Di sini R-nya 7. Oke, R-nya 7 berarti 3/4 dikali 2/7 kali 7 kali 7. Coret ya.
Hmm, kita hitung 3 dikali 22 berarti 66 kali 7 dibagi 4. 66 kali 7 itu 462 dibagi 4 sama dengan 115,5. Gitu ya. Oke. Itu untuk nomor 8. Jadi tinggal hitung aja luas luas kerucut nanti ya, luas limut kerucut itu kan sama aja dengan luas 3/4 lingkaran kalau di soal ini. Gitu ya. Jadi tidak perlu menggunakan rumus luas limut kerucut. Ya, karena ini kan jaring-jaringnya lebih mudah kita menghitung dari jaring-jaring ya untuk soal nomor 8. Next, nomor 9. Sebuah topi ulang tahun terbuat dari kertas kalender bekas. Topi tersebut berjari-jari 10, R-nya 10, garis pelukisnya 26. Nah, dari sini kita nanti bisa cari tingginya ya. Pernyataan berikut yang bernilai benar. Nah, untuk mencari tingginya langsung saja kita analogikan ke sebuah segitiga siku-siku ya. Ini R-nya 10, S-nya 26. Maka tingginya tadi triple Pitagoras lagi. Triple Pitagoras 26 ini sisi terpanjang ya. Sesuatu 10, 26. Nah, caranya kita harus bagi nih dengan angka yang sama tadi supaya kita tahu si ini tuh kelipatan dari triple Pitagoras yang mana gitu ya. Oke, berarti masing-masing kita bagi 2 ya. 10 dibagi 2 dapet 5. Ini 2. Kemudian 26 dibagi 2 dapat 13. Nah, coba ingat-ingat lagi. 5, 13, satu lagi adalah 12 ya. Jadi triple Pitagoras yang digunakan itu 5, 12, 13. Nah, berarti satu lagi 12. Kelipatan 2, kaliin 2. Dapatlah 24. Sehingga tingginya itu sama dengan 24 ya. Oke, kalau mau pakai rumus Pitagoras, berarti bisa kita cari T kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat, 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat ya. Nanti akan sama, hasilnya T-nya adalah 24 juga ya. Seperti itu, berarti yang A. Nah, apakah ini jawaban lebih dari satu? Kita coba cek dulu ya. Yang B ini jelas salah. Dibutuhkan sebanyak 7.536 cm persegi kertas kalender untuk membuat satu kerucut. Nah, berarti kita hitung luas selimut kerucut ya. Karena topi itu kan apa tuh alasnya bolong, nggak ada kan buat masukin kepala ya. Berarti di sini luas topi itu sama dengan luas selimut kerucut. Rumusnya PRS, Pi kali R kali S. Gitu ya. Oke. Sebentar kita agak pindahin dulu. Nah, kita masukin berarti di sini ya. Pi-nya Pi-nya 3,14 karena R-nya 10 bukan kelipatan 7 ya. Berarti Pi-nya 3,14 kita kalikan dengan R-nya 10 ya. Garis pelukisnya 26. Nah, coba berapa tuh? 3,14 kali 10 dikali 26 dapat 816,4 cm persegi ya untuk satu topi gitu. Berarti yang C salah ya. Oke. Oh, sebentar. Tapi yang C ini dibutuhkan sebanyak 7.500 kertas untuk membuat satu kerucut. Nah, ini rada ini juga ya. Satu kerucut dia bilangnya bukan satu topi. Kalau satu kerucut berarti ada alasnya dong. Ya enggak. Oke, berarti ini kita hitung dulu. Ini belum tentu salah ya. Berarti luas kerucut. Luas permukaan kerucut itu berarti luas lingkaran tambah luas selimut kerucut ya. Tinggal kita jumlahin aja nanti sama ini. Ya, kita cari dulu luas lingkarannya pi r kuadrat tambah pi kali r kali s. Nah, pi kali r kali s-nya kan udah dapat ya 816,4. Nah, kita cari dulu pi r kuadratnya berarti 3,14 kali 10 kali 10 sama dengan 314 ya. 314 tambah 816,4 sama dengan
1130,4. Sama aja ya, tetap aja salah ya. Oke, jadi khawatirnya di sini kata-katanya ambigu gitu ya. Dibutuhkan nih untuk membuat satu kerucut. Dia nyebutnya bukan satu topi, berarti kan anggapannya kalau satu kerucut sama alasnya ya. Tapi tetap aja salah ya. Oke. Yang D, jika ingin membuat 10 buah kerucut, maka dibutuhkan sebanyak 8.164. Nah, kalau ini, kalau lihat dari optionnya ya, 10 kerucut ini dia maksudnya topi ya. Oke, berarti kalau ingin membuat 10 topi, maka dibutuhkan, nah kan satu topinya 816,4. Kalau 10 topi ya, berarti di sini 816,4 kita kalikan 10 ya. Berarti 8.164 ya. Tinggal komanya hilang. Nah, jawabannya yang D. Jadi yang benar itu A dan D. Seperti itu ya. Oke, kalau dilihat dari opsi D, dia kalimat kerucut ini kan merujuk ke topi. Oh, berarti yang C juga dia maksudnya tuh satu kerucut itu satu topi ya, tapi tetap aja salah ya tadi. Satu topi itu harusnya 816,4 gitu ya. Oke, 10. Pada sebuah pembelajaran matematika, murid menggunakan jeruk untuk menemukan salah satu konsep matematika yang berkaitan dengan bola. Jeruk tersebut kemudian dibelah menjadi dua bagian, belahan jeruk kemudian dibentuk menjadi 4 buah lingkaran. Kemudian kulit jeruk diambil dan dipisahkan dari dagingnya. Kulit jeruk tersebut dipotong-potong kecil dan disusun rapi di atas lingkaran yang telah dibuat sebelumnya. Ternyata dari satu buah jeruk ditemukan fakta bahwa kulit jeruk tersebut mampu untuk menutupi keempat lingkaran yang ada. Berdasarkan pembelajaran tersebut, maka pernyataan berikut yang benar adalah, oke, bayangkan kan, satu buah kulit jeruk ternyata sama aja dengan 4 lingkaran ya. Jadi satu kulit jeruk, ya satu bola kan berarti ya, satu kulit jeruk tuh sama dengan satu bola. Ternyata dia bisa menutupi 4 lingkaran. Nah, sama aja berarti dengan luas permukaan bola. Ya, luas permukaan bola itu setara dengan 4 kali luas lingkaran ya. Karena tadi simulasinya si kulit jeruk itu bisa menutupi keempat lingkaran itu ya. Oke. Oke, kita cek yang A. Percobaan tersebut dilakukan untuk mempelajari konsep luas permukaan bola. Benar. Percobaan tersebut berkaitan dengan konsep volume. Salah ya, luas permukaan. Karena kulit jeruk mampu menutupi 4 lingkaran, maka luas permukaan bola sama dengan luas dari 4 lingkaran. Benar juga. Yang D, percobaan tersebut tidak ada kaitannya dengan pembelajaran konsep bangun. Wah, salah ya. Jadi pernyataan yang benar adalah yang A dan C. Begitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk sesi 1. Kita lanjutkan sesi 2 di video berikutnya ya.